Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian kelima. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan min ahlil badiyati kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah fayujahhizuhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu faqala man hadha arsilni faltafata fa'arafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bisadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina arafahu faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul man yashtari hadzal 'abda faqala ya Rasulullah idzan wallahi tajiduni kasidan faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lakin 'indallahi lasta bikasidin aw qala anta 'indallahi ghalin. Ada seorang laki-laki dari gurun yang bernama Zahir. Suatu ketika ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hadiah dari daerah gurun tempat tinggalnya. Sebelum Zahir pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberinya beberapa bekal. Beliau alaihi salatu wassalam sangat senang kepada Zahir ini. Meski jika dicermati raut mukanya, kadang tidak elok dipandang. Beliau alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Zahir adalah orang kampung kita, dan kita adalah orang kotanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Zahir sedang menjual barang dagangan di pasar. Diam-diam beliau alaihi salatu wassalam mendekat dari belakang dan memeluknya seraya menutup kepala Zahir dengan kain baju beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Zahir pun tidak tahu siapa yang melakukan ini kepadanya. Siapa ini? Lepaskan aku, lepaskan aku, teriak Zahir kaget. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melepaskannya, dan ketika Zahir melihat yang melakukan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia justru tidak mau dilepaskan dari pelukan beliau alaihi salatu wassalam.
Melihat apa yang dilakukan Zahir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak, siapa yang mau membeli hamba atau budak ini? Zahir berkata, wahai Rasulullah, jika aku dijual sebagai budak, niscaya hargaku akan sangat murah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak, hargamu di sisi Allah tidak semurah itu. Atau tidak, hargamu justru mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abdul Razzaq, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Al-Baghawi. Saudara-saudariku yang mulia, jika Zahir datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan membawa hadiah khas dari daerah gurun tempat tinggalnya, seperti keju dan susu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membalas hadiah yang diberikan oleh Zahir dengan memberikan beberapa perbekalan makanan untuk perjalanan Zahir kembali ke daerah gurun tempat tinggalnya. Kalimat inna zahiron badiyatuna wa nahnu hadiruhu, maksudnya orang-orang kampung membutuhkan bantuan dan kerjasama dari orang-orang kota. Sebaliknya, orang-orang kota juga membutuhkan bantuan dan kerjasama dari orang-orang kampung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyukai Zahir meski secara fisik Zahir terlihat buruk. Ada yang mengatakan kalimat rojulun damim. Ada pula yang mengatakan rojulun zamim. Adapun kata ad-damamah berarti laki-laki yang buruk secara fisik. Sedangkan kata az-zamamah berarti buruk dalam perilaku dan sifat. Keburukan fisik tidak patut dicela, karena yang demikian bukanlah kehendak dan hasil tindakan pribadi, melainkan takdir penciptaan Allah Ta'ala. Adapun keburukan perilaku bisa jadi layak dicela karena merupakan hasil dari keputusan dan tindakan pribadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Zahir sedang menjual barang bawaannya di pasar. Beliau pun mendekat secara diam-diam dari belakang Zahir. Kemudian beliau mendekap dan memeluknya. Karena terkejut dan tidak tahu siapa yang mendekapnya, Zahir pun berteriak, "Man hadza? Arsilni." Berarti, siapa yang mendekapku ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepas dekapannya. Ketika Zahir menoleh ke belakang dan mendapati bahwa yang mendekapnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun justru ingin didekap kembali dan tidak ingin dilepaskan. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa senda gurau tidak harus berbentuk perkataan. Akan tetapi, tindakan yang mengundang tawa dan rasa senang pun bisa dijadikan sebagai gurauan selama tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Ketika Zahir menoleh ke belakang dan mengetahui bahwa yang mendekapnya adalah
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pun sangat bahagia karena terlalu bahagianya bahwa yang mencandainya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun ingin kembali didekap olehnya dan menempelkan punggungnya ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Candaan ini merupakan bentuk kebahagiaan zahir. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau membeli budak ini? Seakan-akan beliau alaihi salatu wassalam menjual Zahir di pasar budak. Namun Zahir menjawab, wahai Rasulullah, jika aku dijual sebagai budak, tentu hargaku sangat murah. Maksudnya, tidak laku dan tidak ada yang mau membeli dengan harga yang pantas karena kualitasnya yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, hargamu tidak semurah itu. Atau beliau bersabda, justru hargamu di sisi Allah sangatlah mahal. Ini merupakan keistimewaan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan ini senada dengan sabda beliau yang lain, yakni Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang seorang hamba berdasarkan penampilan dan hartanya, melainkan pada hati dan amal perbuatannya. Tolak ukur derajat dan harga diri seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kadar ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.